Oke, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, saya akan mengabsen satu persatu yang hadir pada pagi hari ini. M. Ali Taufik Nur Rahman. Hadir. Syifa Sabrina Amalia. Hadirah. Muhammad Yuda. Hadir. Nadila Meilani. Hadirah. Oke, kita sudah absen. Pagi ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka LKS-nya bab 2, halaman 13. Oke, sifat wajib bagi Allah ada 20. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama. Di MI mungkin kalian sudah belajar sifat-sifat wajib bagi Allah yang berjumlah 20. Mari kita baca bersama-sama. Wahid, Isnan, Salasa. Wujud kidama Allah muharafatul hawadisi qiyamu binafsihi wadaniyah qadrat iradah ilmu ayat sama basar qadirat muridan aliman bayan sami'an basiran mutakaliman. Oke, sekarang sifat mustahil bagi Allah. Wahid, Isnan, Salasa. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi sifat wajib bagi Allah. Ada yang tahu? Coba, Rengga. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada diri Allah, yang mana dia menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah. Jadi sifat-sifat yang 20 itu menunjukkan bahwasanya Allah Maha Agung, Allah Maha segala-galanya. Ya, dimulai dari sifat wujud. Ada, artinya wujud itu artinya apa? Ada maksudnya Allah itu tidak diawali dengan tidak ada. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan kita. Sebagai manusia biasa, kita awalnya tidak ada, kemudian ada. Misalkan siapa namanya ini? Siapa? Sifa tadinya nggak ada, kemudian dikandung oleh ibunya. Berarti kan awalnya tidak ada, kemudian dikandung oleh ibunya, kemudian lahir ke dunia. Nah, itu menunjukkan bahwasanya manusia diawali dengan adanya tidak ada, kemudian baru lahir ke dunia dinamakan ada. Begitu juga dengan selanjutnya, sifat yang selanjutnya yaitu sifat bako. Bako artinya kekal abadi. Kekal abadi maksudnya bagaimana? Allah akan hidup selama-lamanya. Tidak ada makhluk selain Allah yang bisa hidup selama-lamanya. Ya, ada manusia yang umurnya panjang ratusan tahun, pasti dia akan mati. Pernah melihat pesawat terbang? Dia akan terbang, tapi pasti akan jatuh, akan turun, akan rusak pada akhirnya. Pernah lihat jam dinding? Nah, jam dinding itu baru beli batunya dipasang, kemudian hidup, nanti paling
eh, 5 bulan atau 6 bulan kemudian akan mati. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan makhluk Allah tidak ada yang kekal abadi. Oke, selanjutnya dari ke-20 sifat wajib bagi Allah itu terbagi menjadi 4. Berapa? Terbagi menjadi 4, yaitu ada namanya sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, dan juga sifat ma'nawiyah. Oke, saya tanya, sifat nafsiyah, apa yang dimaksud dengan sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Maksudnya sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal jika Allah tidak bersifat dengan sifat ini. Selanjutnya sifat salbiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat salbiyah? Silakan dijawab. Sifat salbiyah yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sifat ma'ani. Ada yang tahu? Silakan dijawab. Fiko, sifat ma'ani. Ma'ani adalah sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia dan dapat meyakinkan orang lain karena keberadaannya dan dapat dibuktikan dengan panca indera. Kemudian sifat ma'nawiyah, sifat yang terakhir pembagian dari sifat wajib bagi Allah yang keempat, yaitu sifat ma'nawiyah. Coba jelaskan apa pengertian sifat ma'nawiyah? Sifat ma'nawiyah yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Dan materi selanjutnya yaitu sifat mustahil bagi Allah. Apa itu sifat mustahil bagi Allah? Ada yang bisa menjawab? Sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala artinya sifat-sifat yang tidak pantas dan tidak mungkin ada pada Allah. Karena jika sifat-sifat mustahil tersebut ada atau dimiliki Allah, maka sifat tersebut akan dapat melemahkan kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang mustahil atau tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Tidak mungkin ada pada diri Allah. Kenapa? Karena sifat tersebut menunjukkan bahwa Allah itu adalah lemah. Mustahil Allah itu lemah. Misalkan sifat wajib wujud. Sifat wajib wujud, sifat mustahilnya adalah sifat Adam. Adam artinya tidak ada. Mustahil kalau Allah itu tidak ada. Kalau Allah tidak ada, mustahil adanya alam semesta. Kenapa? Karena alam semesta ada, diciptakan oleh Allah. Kalau Allah tidak ada, tidak akan mungkin adanya alam semesta. Kemudian sifat bako, sifat wajib bako. Sifat mustahilnya adalah hudud. Hudud artinya adalah baru. Tidak mungkin Allah itu merupakan zat yang baru. Diawali tidak ada kemudian tidak ada. Tidak mungkin. Kalau Allah bersifat kudus, bersifat baru, berarti itu melemahkan keperkasaan, melemahkan kekuasaan Allah. Makanya itu disebut sifat mustahil atau sifat yang tidak mungkin ada pada diri Allah. Oke, materi selanjutnya yaitu sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah ada berapa? Ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin autar kubu adalah boleh atau berhak menciptakan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi Allah boleh, terserah Allah. Itu adalah hak prerogatif Allah yang hanya dimiliki oleh Allah. Jadi Allah boleh menciptakan, boleh tidak menciptakan. Allah boleh meniadakan, memusnahkan, mematikan, atau menghancurkan. Itu adalah sifat jaiz bagi Allah. Jadi sifat jaiz bagi Allah hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin autar. Oke, demikian
perjumpaan kita, materi pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan dipelajari di rumah materi yang telah disampaikan. Minggu depan insya Allah kita mid semester. Jadi tolong dipersiapkan materi-materi yang sudah dipelajari, yang sudah disampaikan. Kita tutup perjumpaan kita siang hari ini dengan pembacaan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi